Woi! Itu kan salah satu aksi dari pencemaran tanah. Nah, kalau kalian belum tahu, pencemaran tanah tuh apa ya kira-kira? Nah, pencemaran tanah adalah suatu kondisi ketika tanah tercemar pada di bawah permukaan tanah ataupun di atas permukaan tanah nih. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ada banyak jenis-jenis pencemaran, yaitu satu pencemaran dari limbah, organik dan non-organik. Nah, salah satu contohnya adalah kulit pisang dan juga plastik. Lalu kedua, ada pencemaran oleh limbah padat dan air. Nah, contohnya adalah deterjen dan juga rokok. Yang ketiga, ada limbah industri. Apa saja limbah industri? Yaitu sisa kabel dan sisa kain. Yang keempat, limbah medis. Apa saja limbah medis? Limbah medis ada seperti sisa masker dan juga sisa-sisa jarum suntik. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan pencemaran tanah ini juga bisa berefek ke manusia? Kenapa sih? Karena manusia itu mengonsumsi tumbuh-tumbuhan yang udah tercemar oleh pencemaran tanah. Nah, efeknya itu apa aja sih? Yang pertama, kita bisa kena penyakit jangka pendek, yaitu kayak mual-mual atau pusing atau bahkan muntah-muntah. Kemudian kita juga bisa kena penyakit jangka panjang kayak kanker ataupun gagal ginjal. Nah, yang kedua ada dampak terhadap ekosistem. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa bisa berdampak sama ke ekosistem? Kenapa tuh, Kak? Nah, jadi ini tuh berdampak karena adanya pencemaran tanah tadi nih. Pencemaran tadi itu bakal berdampak kepada struktur dan juga kondisi tanah. Nah, ini bakal berdampak juga nih kepada makhluk hidup di dalamnya. Sehingga makhluk tersebut bisa berakhir memutus rantai makanan. Lalu yang ketiga adalah dampak terhadap kesuburan tanah. Nah, ini bisa terjadi karena tadi kita juga bahwa aliran dalam tanah itu jadinya pada mati sehingga kesuburan tanah tidak bisa terjamin seperti sedia kala. Nah, jadi salah satu solusi yang kita bisa lakukan sebagai pelajar adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, masih banyak loh solusi-solusi yang kita bisa lakukan. Kalian mau denger gak solusi-solusinya itu apa aja? Kalau gitu, ayo simak video ini secara lanjut. Wah, selanjutnya adalah mengurangi barang kemasan. Kan kita sering nih jajan misalnya makanan dan minuman berplastik seperti ciki ataupun teh berbotol. Maka dari itu kita bisa mengurangi nih jajan kita. Itu juga bisa bantu loh secara finansial. Keke, hai. Kamu habis buang sampah apa tuh? Tadi aku aja buang sampah organik nih, yang gue nemuin di sana. Oh, sampah organik apa, Kek? Nah, sampah organik yang tadi aku buang itu ada sampah yang mudah banget terurai nih. Oh, keren banget, Kek. Aku habis buang sampah anorganik. Itu sama botol plastik. Udah, duluan ya, Kek. Bye-bye. Nah, selain dari yang tadi Rata udah jelasin, aku juga punya nih beberapa contoh cara mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, itu bisa dengan adanya mengurangi aktivitas pertanian berlebihan. Ini karena aktivitas pertanian berlebihan itu bakal berdampak pada tanah sekitar. Yang bisa jadi terjadi erosi tanah maupun banjir. Terus yang kedua, bisa dengan pencucian tanah. Hal ini itu bisa dilakukan dengan cara menuangkan air bersih kepada tanah, lalu memisahkan antara tanah yang sudah terkontaminasi maupun yang belum terkontaminasi. Selanjutnya adalah mengurangi waste footprint. Apa sih waste footprint? Waste footprint adalah limbah organik yang kita hasilkan yang sulit terurai. Nah, apa saja contohnya? Contohnya adalah sampah plastik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan melakukan 3R. Ya, dengan reduce, reuse, dan recycle. Selain itu, kita juga bisa melakukan bioremediasi. Bioremediasi ini tuh kayak semacam pengobatan gitu bagi tanah, di mana pada bioremediasi kita memasukkan mikrobakteria ke dalam tanah sehingga bisa terurai zat-zat yang mengontaminasi tanah. Dengan begini, tanah bakal menjadi lebih sehat. Kemudian, kita harus membiasakan berkebun organik. Mengapa? Agar makan-makanan tidak terkontaminasi dengan zat-zat bahaya. Apa sih contohnya? Nah, contohnya adalah pestisida. Sekian dari kami. Mari kita jaga lingkungan kita. Thank you and bye-bye.